Kita juga deg-degan sih sebenarnya, beneran deg-degan banget. Menjadi seorang bapak lagi. Kok bisa? Dengan kegelisahan Momi telat, mensnya nggak teratur. Hai, Deva Gita, always here. Gak ada angin, gak ada hujan. Momi tiba-tiba ngajakin ke dokter anak. Dokter anak sih dia. Dokter kandungan. SPOG. Iya, dokter kandungan, guys. Ada beberapa hal yang harus kita cek. Ya kan, hari ini semoga baik-baik saja. Ada apa ini, guys? Kita juga deg-degan sih sebenarnya, beneran deg-degan banget. Ya udah, nanti diceritain setelah Momi periksa ya. Yap, yuk buat penasaran dulu deh. Buat biar lancar. Apa tadi? Jujur kita udah lama banget nggak ke dokter ini. Ini adalah dokter yang bantu kita lahiran dulu ya kan. Namanya dokter siapa ya lupa. Oh, dokter Widianti. Nah, buat kalian yang tahu ini di Rumah Sakit Puri dengan dokter Widianti. Loh, mana sih? Jadinya kita udah ngubungin dokter Wid ini tuh sekitar 3 hari yang lalu, karena 2 hari sedang hari libur atau waisah, dokternya berhalangan, baru bisa hari ini. Dan selama 2 hari itu kita deg-degan banget. Yaudahlah, semoga baik-baik aja ya. Yuk. Dedi deg-degan apa enggak? Menjadi seorang bapak lagi. Kok bisa mulutnya itu. Jangan dulu dong. Semoga nggak terjadi apa-apa ya guys. Semoga lancar. Amin. Sampai nanti lahiran. Dia di mulutnya itu loh. Dia di mulutnya itu loh. Awas ya kamu. Kamu lah orang yang nembak kamu kok. Dasar. Oke guys, ini kita menunggu. Kita dapat antrian ketiga, ya kan? Nih. Tuh. Kalian kalau inget di arah situ belok ke sana, itu ruangan kita bersalin dulu. Sekarang kita di sini buat cek. Asli deg-degan, padahal ya nggak mungkin sih orang abis. Oh, belum ya? Kita antrian ketiga. Sebenarnya sih nggak mungkin kali ya. Soalnya kan abis gitu terus kita mens gitu loh, nggak mungkin ya dia, kecuali kalau abis gitu terus kita nggak mens berapa minggu gitu. Ini masalahnya abis gitu terus kita mens Gitu itu apa gitu itu? skiri papap. Habis miu-miu. Oh, miu nih, antrian pertama udah masuk, kita tunggu antrian kedua baru kita masuk. Deg-degan. Jadi ikut masuk ya? Iya. Jadi gini, ini harus cerita dulu. Bulan lalu tanggal 29 April tuh saya mens, berhenti di tanggal 6. Dia tuh udah berhenti. 2 hari kemudian tanggal 8 ini kok muncul mens lagi tuh, lumayan deres, kayak darah segar gitu loh yang keluar. Biasanya itu memang diminum sekitar 10 hari biar Wah, lega banget. Coba klarifikasi. Aduh, sebagai aku sampai kayak kepala gue deng. Apa yang dipikirkan sebelumnya? Jadi tuh gini loh guys, kita itu siklus menstruasinya itu bener-bener kacau banget gitu. Kita habis mens, udah selesai nih, 2 hari kemudian mens lagi, terus berhenti lagi, mens lagi. Jadi kayak siklusnya tuh gitu kan. Kita jadi aduh ini kenapa. Jujur di pikiran kita bukan hamil yang pertama, yang kedua emang pikiran kita nih pasti rahimnya ada apa-apa ini gitu. Karena kenapa kok kita nggak mikir hamil, karena emang kan tadi bilang kita habis skidi papap itu kita emang mens gitu loh, jadi nggak mungkin hamil, nggak mungkin jadi ya kan. Lagi pula kita juga pakai KB IUD juga gitu. Yang ada di pikiran kita cuma 2, antara rahimnya kenapa-napa atau IUD-nya yang geser gitu. Nah, akhirnya ini tadi dicek beneran dong. Ternyata emang di rahim kita tuh ada penebalan rahim
gitu, yang membuat hormon kita itu akhirnya nggak stabil lagi. Nah itu kenapa, kita tanya, nah, kenapa nih dok, kok bisa rahimnya tebel gitu. Terus akhirnya dokternya bilang, nah kurang-kurangin stres gitu, harus relax pikirannya, dibuat happy dulu. Nah dari dibuat happy dulu istrinya. Bisa jadi overtraining juga. Iya, overtraining juga. Terus dokternya bilang, Mbak kurangin karbo ya kalau makan. Oke, kebanyakan karbo fix. Nah jadi kayak gitu. Jadinya mungkin perbedaan pola makan, perbedaan pola latihan, kebanyakan pikiran tuh jadi satu gitu, akhirnya mempengaruhi hormon progesteronnya gitu. Harus sering-sering jalan-jalan berarti ya. Harus sering self reward. Jadinya gitu. Terus tadi dicek KB IUD-nya aman, tidak bergeser sama sekali. Terus akhirnya kita juga dok gimana nih, aku tuh takutnya kalau ada penyakit yang aneh-aneh. Enggak kok, ini rahimnya sehat, alhamdulillah. Tadi bilangnya gitu ya, cuma penebalan rahim aja gitu. Udah tenang segiring. Udah Lega ya. lega banget. Kalau pikiran gue tadi kalau misalkan, waduh kalau hamil kayaknya udah semuanya harus dirombak dan juga kayak kacau gitu lah ya. Bukan gak menghendaki hamil ya guys, tapi kan Tapi emang kita belum siap itu. ke arah situ Iya. gitu loh. Kita nggak ada persiapan sama sekali gitu. karena awas kalau sampai ada yang bilang kan hamil atau dikasih buah hati itu dikasih yang di atas, tapi kalau kita harus mempersiapkan Iya, semuanya, benar. nggak mungkin dong anak 12 tapi kita nggak memperhatikan Iya. kesejahteraan anak, itu menyiksa. Aduh, Anak bener 12, guys. bapaknya, anak-anaknya suruh kerja, bapaknya nganggur. Ya itu tahu aku itu. Akhirnya nih kita sama Dedi mau jemput Asta sekolah dulu. Dia bentar lagi pulang guys. Asta lihat sini dong. Udah selesai sekolah. Asta udah selesai sekolah. Tadi macam pelajarannya apa? Bahasa. Gimana tunjukin bahasa apa? Bahasa tadi? apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apa bahasa Mandarin? Bahasa Indonesia. Terus ini celananya kenapa kok ganti? Iya kan kepleset. Terus kena kepala nggak jatuhnya? Iya tuh. Dikejar sama Faldi. Oh, dikejar sama Valdi. Main bersama. Iya, lihat sini dong kalau ini nge-vlog Aku loh. kasih. Haha. Bapak Syatam ya. Itu orang bayi. Iya. Bisa, coba. Apa? Kamu koper ya? Kamu apa? Itu apa? Itu ambulans. Oke. Yuk, kita pulang. Kita pulang. Oke. Apa ini? Bye. Come here. Jadi kami ikat. Stop. Mau ngapain duduk situ? Gado-gado ya. Buat makan siang. Ada Iya. banyak orang di rumah, kita beli 5. Kita mau gado-gado. Gado-gado. Kamu mau beli cilok, Asta? Kamu mau cilok apa gado-gado? Ini ada dawet. Oh, itu ada es. Atau kamu beli balon? Mana ada balon? Oh iya tuh ada balon tuh. Tahu. Yuk beli balon yuk. Mau bentuk apa? Balon Pak. Yang apa? Mau yang apa nih? Itu. Apa sih? Dino. Dino. Yang mana, yang blue apa yang green? Yang green, Pak, yang hijau. Ini. Itu yang rabbit lucu. Ini. Yang ini. Berapa, Pak? Kasih kembali. Bayar dulu dong. Ada kembalian? Ngasih aja. Tak buat beli itu dulu Ya, ya. 15 makasih ya, Pak. Ya, monggo. Kamu punya peliharaan baru. Perayaan Dino. Dino. A few moments later. Udah sampai di rumah. Ini waktunya buat makan gado-gado.
yang kita udah beli tadi di dekat rumah sakit. Karena hari habis gini langsung kita ada kegiatan lagi. Tadi udah makan sarapan sama pisang goreng. Sarapan normal people ya, pisang goreng. Dan sekarang ngisinya sama gado-gado. Ini porsinya pas banget nih. Karena perutnya masih keisi. Langsung disiram sama aku bumbunya, bumbu kacang. Akhirnya terjawab ya guys. Dengan kegelisahan Momi telat, mensnya nggak teratur. Bukan hamil. Bahaya kalau hamil, karena emang kehamilan tuh perlu buat di... suara apa bu? Suara ini. Kehamilan tuh harus direncanakan. Kalau tiba-tiba gitu nggak bisa. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Enak? Mendok. Jadi intinya Mami nggak boleh terlalu stres. Harus sering diajak jalan-jalan. Harus sering diajak bersenang-senang. Tunggu dong, tunggu dulu. Kenapa? Tante Eva belum datang. Sini dulu. Iya. Bukti mana apa itu? Mami, ayo napi sama Mami. Naik tekan. Bentar nunggu. Nah, tadi kita dapat beberapa obat dari dokter. Dan kita mau tunjukin USG-nya dulu guys. Nih. Nah, ini hasil USG-nya. Pokoknya daerah apa namanya? KB iodinnya tuh oke-oke aja. Nih kita ada penebalan rahim di sini. Bener nggak sih? Iya kayaknya, ya gitu. Pokoknya itulah gambarnya ya kan. Nah, terus nih kita dikasih obat ini. Ini kayak obat hormon gitu loh. Jadinya ntar minumnya dari nomor 1. Mana sih? Dari nomor 1 terus ke nomor 15. Setiap hari dan di jam yang sama. Tapi nunggu kita mens lagi gitu. Gitulah pokoknya buat menstabilkan hormon lagi nih obatnya gitu. Oke guys, kita tadi barusan makan dan sekarang setelah makan mau makan ini dia bakpia Jogja. Juga kita dapat oleh-oleh di bakpia ini. Coklatnya sangat melimpah. Jadi intinya untuk vlog hari ini, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah kita tidak hamil. Dan alhamdulillah juga tidak ada gangguan kesehatan yang serius. Hanya kita emang sepertinya nggak boleh mikir yang keterlaluan ya kan. Baiklah, kita happy dulu ya. Wah, thank you buat kalian yang udah ngikutin vlog kali ini. Ya mungkin di vlog kali ini banyak yang menyayangkan kenapa sih kita nggak mau hamil dulu tuh. Emang semua tuh harus prepare ya guys. Mulai dari segi keuangan, mental sih yang utama ya kan. Duit bisa dicari, beneran bisa dicari.
Kalau mental tuh yang susah. Mental kita belum siap aja gitu, kayak ya kita sih nganggapnya Asta masih kecil ya, meskipun banyak yang nganggap Asta ini udah gede, tapi kita nganggapnya dia masih kecil gitu, masih butuh perhatian yang lebih gitu. Terus selain itu juga ada beberapa mimpi yang belum kita capai, mumpung sekarang gitu. Kalau misalnya kita hamil dulu, nanti mimpinya dikejar ntar tuh kayak keburu nanti gitu. Jadinya kita tuh pengen ngejarnya tuh sekarang dulu. Kita juga nggak mau ngeflorin mimpinya apa. Pokoknya aku harap kalian semua ngikutin kegiatan Dava dan Gita, tetap setia, karena tanpa kalian pun kita juga pasti bakal kesepian banget. Oke, thank you, bye.